Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pembahasan kisi-kisi dan prediksi soal ISE Asesmen Sumatif Akhir Semester atau ASAS 1 Mapel IPA. Kali ini untuk anak-anakku kelas 8 yang hebat dan saya banggakan. Oke, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Mari kita mulai. Untuk kisi-kisi soal ISE ASAS 1 nomor 1 atau 31 yaitu disajikan pernyataan tentang zat makanan. Peserta didik dapat menyebutkan zat makanan tersebut beserta contoh bahan makanannya dan fungsinya dengan benar. Nah, semuanya dari sini sudah jelas sekali bahwa kamu harus bisa menyebutkan zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, terus fungsinya dan contoh bahan makanannya. Oke, Pak Guru akan mencoba memprediksi soalnya, yaitu misal bentuk soalnya adalah untuk menunjang kehidupannya, manusia membutuhkan nutrisi dari jenis zat makanan yang diperlukan dalam proses metabolisme. Pertanyaannya adalah sebutkan jenis makanan tersebut dan contoh serta fungsinya. Dari soal ini kita dapat menjawabnya adalah yang pertama adalah karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya adalah ini sebagai sumber tenaga utama atau sebagai sumber energi. Contoh jenis makanannya adalah ada nasi, kentang, jagung, sagu, gula, dan masih banyak yang lainnya. Jenis nutrisi yang kedua yaitu adalah lemak. Lemak ini adalah fungsinya sebagai sumber tenaga cadangan yang diperlukan tubuh ketika tenaga utama sudah habis. Biasanya lemak terdapat di beberapa makanan yang terasa enak, seperti daging hewani, alpukat, kacang-kacangan, dan mentega. Oke, dilanjut. Berikutnya adalah protein. Nah, protein ini sebagai zat pembangun. Protein juga berfungsi sebagai zat pengatur dan energi untuk tubuh. Intinya adalah sebagai zat pembangun yang utama. Banyak terkandung di produk-produk hewani seperti daging merah, daging ayam, dan ikan. Selain itu, selain dari hewani, protein juga terdapat di beberapa produk nabati seperti tahu, tempe, kedelai, dan kacang-kacangan atau kacang polong di sini. Yang keempat adalah mineral. Mineral berfungsi atau berperan sebagai bahan baku kerja enzim. Nah, ada banyak sekali zat mineral yang dibutuhkan oleh tubuh seperti kalsium, klorida, magnesium, kalium, zat besi, yodium, dan masih banyak lagi. Untuk contoh mungkin bisa 1 atau 2 saja sudah cukup. Selanjutnya adalah vitamin. Vitamin ini fungsinya membantu mengatur metabolisme. Nah, sumbernya adalah sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian soal yang kedua, kisi-kisinya disajikan pernyataan tentang pola hidup sehat. Peserta didik dapat menganalisis alasan pola hidup sehat tersebut dengan benar. Nah, di sini pola hidup sehat itu cukup banyak ya. Dan alasannya juga mestinya harus kita pahami bersama-sama. Di sini Pak Guru mencoba memprediksikan soalnya dari kisi-kisi tersebut. Yang pertama adalah, ini bentuk soalnya, menurut kesehatan, olahraga yang cukup ini baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Mengapa demikian? Jelaskan. Oke. Jadi pola hidup sehat yang pertama adalah olahraga yang cukup. Jawabannya adalah karena olahraga dapat meningkatkan daya tahan
tubuh agar tidak mudah sakit. Ini sudah cukup menjawabnya. Kenapa? Nah ini, karena tubuh akan lebih bebas bergerak. Ini akan memicu proses metabolisme dan sirkulasi darah menjadi lebih lancar. Hasilnya tubuh lebih sehat dan kuat, serta tidak mudah terserang penyakit. Jadi intinya, olahraga yang cukup ini menjaga atau meningkatkan daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Oke, prediksi yang kedua ini tentang pola hidup sehat. Selain olahraga yang cukup adalah ini tentang tidur juga perlu pola hidup yang bagus atau tidur yang bagus ini. Misalnya menurut kesehatan, sebaiknya pada saat tidur menghadap menurut kesehatan sebaiknya pada saat kita tidur menghadap ke kanan atau miring ke kanan. Mengapa demikian? Coba dijelaskan. Nah, alasannya adalah selain sunnah Nabi, karena paru-paru kiri lebih kecil daripada paru-paru sebelah kanan. Maka posisi tidur miring ke kanan lebih baik. Diterapkan untuk apa? Lebih meringankan beban jantung. Karena hal ini jantung juga akan condong ke kanan dan menekan paru-paru kanan yang ukurannya lebih besar. Nah ini, ya, ini kata kuncinya adalah yang selain sunnah adalah yang dicetak warna hitam atau lebih tebal. Oke, ini masih banyak lagi tapi saya prediksikan ada dua, yaitu hidup atau olahraga yang cukup, ini tidur, juga bisa makan makanan yang bergizi, itu adalah pola hidup sehat. Ya, kita lanjut untuk prediksi soal nomor 3. IC ya. Kisi-kisinya disajikan tabel tentang mekanisme pembentukan urin. Ya. Peserta didik dapat menjelaskan proses tersebut dengan benar. Atau kisi-kisinya disajikan tentang mekanisme pembentukan urin. Peserta didik dapat menjelaskan proses tersebut dengan benar. Ketika bicara proses, maka anak semuanya harus tahu prosesnya apa, di mana tempatnya dan hasilnya. Pak Guru mencoba ini ada 3 proses, yaitu yang pertama filtrasi, tempatnya di glomerulus, ya, hasilnya adalah urin primer. Ya. Ini kandungan zat yang ada glukosa, asam amino, keratin dan garam. Proses yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan. Tempatnya adalah di TKP, tubulus contortus proximal dan lengkung Henle, atau cukup TKP sudah cukup. Hasilnya adalah urin sekunder. Proses yang ketiga adalah augmentasi, yaitu penambahan mineral dan zat yang lainnya. Tempatnya adalah di TKD, tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul. Nah ini hasilnya adalah urin sekunder. Saya prediksikan ini yang pertama. Yang kedua, prediksinya adalah sama masih, tapi nanti adalah tentang bahan-bahannya ada. Okay. Contoh ini, jelaskan proses pembentukan urin lengkap dengan tempat, hasil, dan bahan atau zat yang terkandung. Contoh ini bisa dihafalkan ya. Yang pertama adalah tahap filtrasi, tempatnya glomerulus masih sama. Bahannya darah, hasilnya adalah urin primer. Ini ada glukosa, air, asam amino, natrium, kalium, kalsium, dan klor ini. Singkat saja. Terus yang kedua adalah tahap reabsorpsi, tempatnya di TKP, tubulus contortus proximal. Bahannya adalah ini, zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh. Ada glukosa, asam amino. Nah, hasilnya adalah urin sekunder, mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Ya, pemberi warna kuning pada urin. Terakhir adalah tahap augmentasi, tempatnya di TKD, tubulus contortus distal. Ya, ini bahannya, ya, ada penambahan zat-zat yang sudah dibentukkan, ada
urobilin, sisa obat, ion H dan ion K. Hasilnya adalah urin sesungguhnya. Ini ada air, urea, garam-garam, sisa metabolisme, zat warna urobilin, kreatin, sisa obat dan vitamin. Ada 2 prediksi soal yang coba Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu. Intinya ada 3 tahap: filtrasi, tempatnya di glomerulus, hasilnya urin primer, terus reabsorpsi, tempatnya di TKP, hasilnya urin sekunder, dan yang ketiga adalah tahap augmentasi, tempatnya di TKD, hasilnya urin sesungguhnya. Oke, bisa dipahami ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share dulu ya. Terima kasih. Kita lanjut soal nomor 4 IC. Kisi-kisinya disampaikan atau disajikan besaran-besaran dalam usaha. Ya. Peserta didik dapat menghitung salah satu besaran tersebut dengan benar. Nah, kata-katanya ini kata kuncinya adalah usaha. Nah, nanti juga dilanjut dengan daya ya. Contoh ini prediksi yang saya sampaikan. Arifin dan Sabto sedang merapikan kelasnya. Mereka berdua bertugas memindahkan lemari ke pojok kelas. Jika masing-masing, yaitu Arifin dan Sabto, memberikan gaya sebesar 50 Newton dan 30 Newton, ternyata meja berpindah sejauh 500 cm. Pertanyaannya yang pertama, tentukan usaha total yang diberikan oleh Arifin dan Sabto. Yang kedua, berapakah atau tentukan daya yang dilakukan jika mereka bergerak selama 2 menit. Oke, dari soal ini kita diketahui dulu tulis ya, ada F1 atau F Arifin boleh 50 Newton, F2 F Sabto 30 Newton. Jaraknya perpindahannya adalah 500 cm diubah menjadi 0,5 meter. Waktu yang dibutuhkan yaitu 2 menit, kita jadikan sekon, berarti 2 kali 60 sekon. Ketemu 120 sekon. Ditanya usaha yaitu simbolnya W dan daya itu lambangnya P atau simbolnya P. P solusinya kita masukkan rumus bahwa W sama dengan sigma F. Ya, ini resultan ya. Dikalikan S perpindahannya. Sigma F dikalikan S. Nah, gayanya ini yaitu dijumlah. Karena di situ tidak tertera berlawanan atau searah, berarti kita asumsikan gaya ini bekerja searah. Maka F1 ditambah F2 dikalikan perpindahannya yaitu S. Kita masukkan F1-nya 50 ditambah 30 dikalikan 0,5. Ketemu 80 kali 0,5. Jadi sama dengan 40 Joule ya. Hati-hati pokoknya karena tidak ada keterangan ini searah atau berlawanan, kita asumsikan searah saja. Kecuali kalau benar ada tandanya berlawanan, berarti nanti dikurangi resultannya ya, atau sigma F-nya. Oke, ketemu 40 Joule. Nah, kemudian yang kedua dayanya itu atau P. P itu sama dengan W dibagi T. Berarti sama dengan 40 Joule dibagi 120 sekon. Ketemu 0,33 watt. Ya. Anak-anak semuanya bisa mencoba latihan sendiri ya dengan beberapa angka. Misalnya ini jadi 45 dan ini menjadi 50. Nah, ini misalnya berpindah sejauh 300 cm atau berapa? Jangan lupa dijadikan meter. Waktunya yang menit dijadikan sekon. Oke, sangat mudah kan? Nah, yang penting jangan putus asa dan malas untuk belajar. Sekali lagi silakan dicoba dengan angka-angka yang lain. Oke, lah ini kisi-kisi nomor 5 yang terakhir. Disajikan besaran-besaran dalam pesawat sederhana.
Peserta didik dapat menghitung salah satu besaran tersebut dengan benar. Ya, ada pesawat sederhana itu beberapa jenis. Yang pertama bidang miring, yang kedua adalah tuas atau ya, dan yang ketiga kater. Pak Guru mencoba memprediksi soal untuk pesawat sederhana, yaitu yang pertama bidang miring. Contoh soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Ini ada orang mendorong benda dengan bidang miring dengan gaya tertentu. Berat bendanya dalam 4000 Newton, panjang lintasannya 300 cm dan tinggi, ya, tingginya ini tempat yang dituju adalah 75 cm. Pertanyaan adalah tentukan besarnya gaya sekaligus keuntungan mekanisnya. Nah, besar F dan KM-nya. Oke, langsung dari soal ini kita ketahui W-nya berapa? Oke, 4000 Newton. S-nya perpindahannya adalah 300 cm. Ketinggiannya atau H yaitu 17 cm. Ditanya F dan KM. Maaf, ini masih kurang ya. Kita cari yang pertama. F itu W kalikan H dibagi S. Tinggal dimasukkan W-nya 4000 dikalikan 75 dibagi 300. Dari sini bisa dicoret, nolnya hilang, 2 ini habis, tinggal 40 kali 75 dibagi 3. Nah, baru 75 coret lagi dengan 3 dapat 25. Berarti tinggal 40 dikali 25, ketemu 1000 Newton. Ya, jadi dibutuhkan gaya 1000 Newton ya. Untuk mengangkat beban seberat 4000 Newton, maka keuntungan mekanisnya adalah W dibagi F boleh, atau S per H boleh. Nah, kita masukkan KM-nya W per F. Berarti sama dengan 4000 Newton dibagi 1000 Newton. Maka KM-nya ketemu 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke. Misal besok keluar bidang miring ya tinggal diganti angkanya ya. Kata kuncinya W kali H sama dengan F kalikan S. Berarti F sama dengan W kalikan H dibagi S. KM-nya W per F atau boleh S per H. Kita lanjut. Prediksi soal yang kedua adalah tuas. Soalnya begini. Perhatikan gambar berikut ini. Ada orang mencoba mengangkat batu dengan tuas. Ini jika gaya bekerja, ini F-nya 200 Newton, panjang pengungkitnya ini dari A sampai B 2 meter atau sama dengan 200 cm. Kemudian jarak B ke C, jarak benda ke titik tumpu, ini misalnya 50 cm. Tentukan berat batu atau W batu dan keuntungan mekanis. Oke. Dari soal ini kita ketahui yang pertama F-nya berapa tadi? 200 Newton. Bagus. L-nya panjang seluruhnya 2 meter. Bagus. Nah, BC itu adalah lengan beban. Lengan bebannya berapa? 50 cm. Nah, LK lengan kuasanya atau jarak CKA-nya otomatis jarak AB dikurangi BC, atau L panjang seluruhnya yang 200 dikurangi LB 50 ya, 200 dikurangi 50 ketemu berapa? 150 cm. Kemudian ditanya W-nya dan KM. Oke, kita masukkan rumus bahwa W sama dengan F kalikan LK dibagi LB. Berarti sama dengan 200 dikalikan 150 dibagi 50. Kita coret ini habis. Di nolnya tinggal 15 bagi 3 itu 3. 3 kali 200 600. Oke, jadi W-nya atau berat batu adalah 600 Newton. Keuntungan mekanisnya adalah W per F boleh, LK per LB boleh, berarti sama dengan 600 dibagi 200.
Titus ketemu 3. Otomatis kan dengan gaya 200 Newton bisa mengangkat 600 Newton. Kita untung 3 kalinya. Oke, itu prediksi soal untuk soal IC Asas IPA kelas 8. Mudah-mudahan bisa membantu belajar anak semuanya. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Semoga kalian sukses semuanya dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin.